Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat belajar ya. Di konten kali ini gua akan bahas alasan kenapa jadi programmer guys. Yang pertama, gampang nyari kerja guys. Apa sih yang gue maksud dengan gampang nyari kerja? Dalam dunia ini semua orang itu akan mencari uang ya. Jadi ada orang yang mencari uang dengan bekerja, ada yang mencari uang dengan menjual jasa, ada yang orang mencari uang dengan membuat bisnis. Nah, kita bahas tentang orang yang mencari uang dengan bisnis guys. Yang namanya bisnis itu akan ada transaksi penjualan. Nah, di penjualan ini mereka akan membuat program. Jadi di semua lini bisnis akan membutuhkan programmer guys. So kalau misalnya kalian belum dapat kerjaan, mungkin kalian kurang jeli melihat market atau pasar atau peluang kerja gitu ya guys. Yang kedua, gaji yang lebih besar dari UMR. Sepengalaman gua, gaji programmer itu selalu di atas UMR ya guys. Misalnya UMR plus 500.000 minimal lah, atau UMR plus 1 juta di awal karir. Misalnya gini, ada lulusan fakultas lain, lulus sama-sama S1 nih sama teknik informatika. Biasanya di awal karir, programmer gajinya akan lebih besar guys. Yang ketiga, jam kerja yang fleksibel guys. Biasanya ada beberapa programmer yang boleh kerja remote guys. Kalian juga pasti udah dengar info itu ya. Dan mungkin beberapa programmer yang sudah senior itu datang bisa lebih siang daripada pegawai yang lain. Yang keempat, device yang bagus. Yang gua maksud dengan device yang bagus itu misalnya gini, yang namanya programmer itu biasanya RAM-nya, laptopnya lebih besar, prosesornya lebih besar, karena dia harus memproses aplikasi yang berat-berat. Apalagi kalau misalnya dia develop mobile aplikasi, dia kan butuh virtual device. Nah itu nggak bisa pakai device yang murah ya. Yang kelima adalah kesempatan untuk belajar guys. Maksudnya itu gini, yang namanya programming itu ya perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi kita mau nggak mau akan dipaksa untuk selalu belajar terus menerus, baik dari segi technical skill atau dari teknologi yang terus berkembang. Yang keenam adalah dampak sosial. Yang namanya programmer itu akan menyelesaikan banyak masalah di masyarakat. So udah pasti dampak kita terhadap masyarakat itu besar ya guys. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah kesempatan wirausaha. Kalau kita bisa buat program ketika kita misalnya buat warung kelontong gitu ya, kita bisa memanfaatkan skill yang kita punya untuk bikin software kasir, buat laporan agar bisnis kita lebih mudah untuk dimonitor guys. Jadi segini dulu konten kali ini. Seenggaknya setelah kita ngerti alasan kenapa sih kita jadi programmer, kita bisa lebih jelas untuk melihat apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Kita nggak mengawang-awang lagi, kita nggak bertanya-tanya lagi kenapa sih gue ngerjain hal ini, apa gue udah bener milih jalur ini. Semoga yang gue jelasin ini bisa membantu kalian memahami ya, kenapa kita jadi programmer itu akan mendatangkan banyak manfaat guys. Sekian dulu konten kali ini, semangat terus belajarnya, ciao.